gitu ya. Jadi di geometri itu ada 4 bagian, ada refleksi, ada translasi, ada dilatasi dan rotasi. Tapi kali ini kita akan berfokus terlebih dahulu ke bagian pencerminan atau refleksi. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat mengenai sumbu simetri? Apa itu sumbu simetri? Ada yang tahu? Apa itu? Coba Arif. Sumbu simetri itu adalah garis yang membelah bangun menjadi dua bagian yang kongruent Pak, atau sama dan sebangun. Oke, tadi kata Arif, sumbu simetri itu ialah garis yang membagi suatu bentuk atau benda menjadi kongruent. Jadi berdasarkan definisi yang disebut Arif tadi, coba lihat nih di fokus ada gambar bapak-bapak yang sedang pegang tas gitu ya. Dari gambar tersebut mana yang disebut sebagai sumbu simetri? Garis Alasannya kenapa disebut sumbu simetri? Karena dia membagi gambar itu sama besar dan sama bentuk. Oke, jadi sepertinya pemahaman kalian tentang sumbu simetri sudah lumayan mantap gitu ya. Jadi di gambar tersebut yang merupakan sumbu simetri ialah garis terminnya karena membagi gambar si bapak dengan bayangannya itu sama gitu ya. Baik, bapak ada pertanyaan juga. Sebelum kalian pergi ke sekolah tadi, ada bercermin? Ada. Ketika kalian bercermin, apa yang kalian amati mengenai bayangan kalian? Apakah bayangan kalian itu punya bentuk dan ukuran yang sama dengan kalian? Kalau misalkan kalian angkatnya tangan kanan, bayangan kalian angkat tangan kiri. Kalau misalkan kalian menjauh dari cermin, bayangan kalian gimana tuh? Pertanyaan terakhir, jarak kalian ke cermin sama nggak dengan jarak cermin ke bayangan kalian? Sama ya? Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah melalui diskusi dan penyelidikan berbantuan software GeoGebra. Nanti kita yang pertama dapat diharapkan, yang pertama kita dapat menentukan sifat-sifat dari refleksi atau pencerminan. Yang kedua, yaitu dapat menentukan bayangan titik jika dicerminkan terhadap sumbu atau sumbu Y. Kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual. Tahu kan permasalahan kontekstual? Permasalahan di sehari-hari yang berkaitan dengan refleksi. Baik, untuk alur tahapan dan teknis penilaian, nanti akan Bapak berikan gambar-gambar dan Bapak tanyakan. Setelah itu Bapak akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Mungkin satu kelompok itu berisikan 4-5 orang. Kemudian di situ kalian berdiskusi, kalian kerjakan kegiatan-kegiatan di APD. Kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikannya ke depan juga ya, masing-masing perwakilan kelompok di depan nanti. Di bagian akhir akan ada Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan keseluruhan pembelajaran. Ya, jadi sudah siap. Dan yang nggak kalah penting, di bagian terakhir akan ada tes formatif. Yang jawab dan ini dikerjakan secara individu, bukan lagi secara berkelompok. Tidak sama dengan APD ya. Baik Pak. Baik, kita masuk ke bagian intinya. Oh iya, sebelumnya Bapak lupa nih, ada penilaian, teknis penilaian. Yang Bapak nilai di sini ada sikap, itu selama kalian belajar, selama proses pembelajaran, dari tanggung jawab kalian gitu ya, dari kerjasama kalian, kemudian dari jujur kalian, itu Bapak nilai. Kemudian di pengetahuan yang post test tadi, dan keterampilan itu bagaimana kalian presentasi, bagaimana kalian merespon, itu Bapak nilai sebagai nilai keterampilan. Baik, coba lihat semuanya ini di fokus. Bapak ada gambar 2 segitiga gitu ya, itu merupakan apa tuh? Cerminan terhadap sendiri kan? Ini cerminan ini kan? Ya. Nah, berdasarkan pengamatan kalian, apa persamaan dan perbedaan di antara kedua segitiga tersebut? Persamaan dan perbedaan. Sebutin persamaan, baru perbedaan. Bapak ada yang bisa? Ukurannya sama. Lagi? Datarnya sama bangun datar yang kedua itu sama Pak. Bentuknya. Ya. Oke. Lagi? Itu baru persamaannya tuh. Terus juga taburnya. Oke, berarti persamaannya di bentuk dan ukurannya, perbedaannya koordinat titiknya berubah ya. Iya Pak. Oke. Kira-kira ada nggak cara yang mudah untuk mendapatkan
Kemudian Bapak lagi ada pertanyaan, masih di gambar tadi, coba kalian amati dan jawab pertanyaannya, bagaimana hubungan koordinat titik dengan bayangannya itu jika ditentukan terhadap sumbi, bagaimana hubungannya? Coba kalian lihat, kalian amati hubungan koordinat titik dengan bayangannya. Kalau dari gambar itu Pak, kan yang titik A yang sebelah sini tuh dia titiknya 1,1. Yang ini ya? Iya Pak. Iya. Kemudian sedangkan bayangan dari titik A itu dia min 1,1. Jadi X-nya yang berubah. Begitu juga dengan titik C, titik B dan C. Kalau misalkan ada gambarnya, ini pencerminan terhadap sumbu X. Bagaimana hubungannya? Yang berubah? Y-nya Pak. Berarti dugaan sementara kita atau kesimpulan sementara kita itu, kalau misalkan refleksi terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah. Terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke kelompok, ada yang ingin ditanyakan di pembelajaran awal kita tadi? Ada yang ingin bertanya? Apa aja boleh pertanyaannya yang berkaitan dengan refleksi? Ya. Bisa nggak Pak pencerminan itu dikerjakan dengan pakai ini teknologi? Pencerminan apakah bisa dipakai teknologi juga? Oke. Bagus ya pertanyaan dari Rosa, tepuk tangan dulu. Jadi untuk pencerminan itu kita ada berbagai cara ya untuk menentukan bayangan titiknya. Yang pertama bisa kita gambar secara manual seperti tadi itu. Yang kedua bisa nanti pakai rumus, kita temukan nanti rumusnya. Dan yang ketiga bisa pakai berbantuan teknologi. Teknologinya itu bernama GeoGebra, gitu ya. Nanti coba kita tes nih. Ada juga di AKPD ini kita tes. Baik, Bapak akan bagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu Arinal, Cindy, Maksira, Zelda, dan Nona beserta Salwa. Kelompok kedua ada Nadifa, Sinta, Soraya, dan Ocha. Kelompok tiga ada kurang yang satu orangnya. Berarti Salwa masuk ke kelompok tiga. Nanti ada Salwa, ada Ani, ada Dini, dan ada Sarah Saribis. Silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Oh ya, perhatian semuanya. Di sini kan ada KPD ini. Halaman pertama itu berisikan nama kelompok dan anggota kelompok. Itu kalian isikan, jangan sampai lupa. Kemudian aktivitas pertama itu kalian menentukan refleksi terhadap sumbu X secara manual gitu ya. Di aktivitas kedua itu masih secara manual, tapi untuk sumbu Y. Di aktivitas ketiga itu kita pakai GeoGebra gitu ya. Jadi koordinat titik yang kalian pakai itu bisa di kuadran pertama, kuadran kedua, jadi bebas terserah kalian. Kemudian aktivitas 4 masih di GeoGebra, tapi terhadap sumbu Y. Baru nanti di akhir, coba kalian lihat di KPD kalian, di akhir ada apa nih? Iya, ada kolom untuk menaruh bentuk umum. Tadi kan udah kalian uji kan? Nanti kalian taruh apa jadinya bentuk umum refleksi terhadap sumbu Y dan sumbu Y. Dan juga ada kolom untuk menuliskan sifat-sifat dari refleksi. Oke, terima kasih semua. Baik, silakan kerja kembali. Tahap C-nya, bagaimana udah tahap C-nya, bagaimana udah nih tahap B. Tahap C, coba lihat, coba baca di KPD. Pilih reflect outline. Apa tuh artinya? Refleksi terhadap garis. Tekan ini, tekan bagian ini, tekan refleksi pada garis, nih. Coba lihat, baca lagi. Klik pada poligon. Klik poligonnya. Kalian mau kemana nih? Sumbu X atau sumbu Y? Ke sumbu X. Oke. Tekan sumbunya. Keluar. Itu dia. Itu hasil pencerminannya. Kalau misalkan mau ke sumbu Y, tinggal tekan aja apa lagi? Tekan ini, refleksi tadi, tekan poligonnya, tekan sumbu Y. Keluar pencerminannya. Gitu ya.
Ini kuadran berapa nih? Kuadran 2. Ya. Iya. Misalkan mau kalian di kuadran 3, tinggal hapus, buat lagi di kuadran 3. Jadi beberapa kuadran bisa kalian buat. Bebas, suka kalian. Baik. Ya. Oke, Pak. Kalau suka ada yang ingin ditanyakan, tanya lagi. Dan nentuin titik koordinat A, B, C nih Pak. Itu belum tahu ya. Belum Pak. Baik, perhatian semua ya. Ada teman kalian yang bertanya mengenai bagaimana menentukan koordinat titik A, misalnya ya. Jadi, misalkan saya ada satu ibu koordinat titik A. Ini ada koordinat tertulis X, Y. Di alfabetnya berapa tadi? Titik A nya? Sini ya. Ada. Oh iya, sebelum saya jawab, ada yang tahu bagaimana cara menentukan itu koordinat titik? Maka ada yang tahu cara menentukan koordinat titik di koordinat kartesius? Baca. Pertama lihat dulu nilai X-nya Pak, baru lihat nilai Y-nya. Oke, betul ya. Kalau misalkan di angka beda tadi kan berapa tuh? 1,1 ya? Berarti sini kan? Kita lihat dulu nilai X-nya, nilai di semu X, baru kemudian semu Y. Kalau misalkan saya ada titik di sini misalnya, ini berapa koordinatnya? 2,3. Di 2,3. Kita letakkan titik B kan. Jadi gitu, untuk menentukan koordinat titik itu kita lihat dulu letaknya di semu X berapa, baru kemudian semu Y. Dari X, Y, karena di koma X. Pak. Baik, silakan bekerja lagi. Baik, waktunya sudah habis. Silakan untuk setiap peralatan kelompok bagi ke depan. Baik, coba perhatian semua ke depan. Boleh Pak tulis. Ini berarti kelompok 2. Ini penjelasan terhadap semua kan? Ini percobaan kalian di GeoGebra. Gitu ya. 1,2. Betul ya. Percobaannya betul. Kemudian ada juga bentuk umumnya, bentuk umum determinan. Untuk kelompok 1 percobaannya juga betul. Oh ya, bentuknya udah betul juga, sifat-sifatnya juga udah pas. Coba kalian lihat, ada yang ini, ada yang salah, ada yang beda. Nomor 3 yang mana tuh? Yang ini ya? Salah sini ya? Tapi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4 betul ya? Ini kurang teliti orangnya ini. Min 3, soalnya apa? Min 3? Cuma ini yang berubah ya. Ini dua yang berubah. Baik, untuk pengerjaan dari kelompok 1 ke kelompok 2 sudah bagus, cuman untuk kelompok 1 cuma kurang teliti aja untuk penentuan titik koordinatnya jika direpresentasikan terhadap sum E. Baik, teman-teman semua, kita sudah
di akhir pembelajaran. Ada yang ingin ditanyakan mengenai hal-hal yang belum dipahami? Enggak? Ada? Nggak ada, Pak. Jadi sesuai janji kita di awal tadi, akan ada satu orang yang menyimpulkan secara keseluruhan pelajaran kita hari ini. Silakan, Cindy, kesimpulan keseluruhannya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan yang dihasilkan itu adalah A aksen, di mana Y-nya yang berubah. Jadi A aksen itu X, min Y. Ya. Dan jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya yang berubah, X-nya yang berubah, maka bayangan yang dihasilkan itu adalah A aksen sama dengan min X, Y. Oke. Dan saja sifat-sifatnya. Untuk sifat-sifat pencerminan itu posisi gambar bayangan sama dengan posisi benda asalnya, Pak. Kemudian jarak gambar bayangan dari cermin sama dengan jarak benda aslinya dengan cermin. Kemudian ukuran bayangan sama besar dengan ukuran benda asalnya atau benda aslinya. Kemudian garis cermin ini disebut dengan garis simetri atau yang kita kenal dengan sisi simetri. Oke, terima kasih Cindy. Tepuk tangan dulu buat Cindy. Jadi betul ya, apa yang terjadi Cindy, bahwa jika kita ada titik X, Y itu berada di kuadran 1 kan? Ya. Direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menjadi min X, Y. Jika X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, jadinya X, min min Y. Y. Nah, untuk sifat-sifatnya yang tadi dua yang awal ada bentuk dan ukuran yang sama, kongruent gitu ya. Kemudian jarak benda asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Kemudian juga ada dari itu sumbu simetri yang membagi keduanya sama besar dan sama bentuk. Itu dia sifat-sifat pencerminan. Baik, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi ini, Bapak ada soal untuk kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. Oh iya, ini kan individu ya. Coba dulunya ini aja, dulunya per orang lagi, dengan lagi berkelompok. Karena ini akan jadi penilaian buat Bapak apakah kalian sudah paham atau belum mengenai materi ini. Dulunya ini aja, individual. Baik, Pak. Selesai semua untuk soalnya. Silakan untuk dikumpulkan. Baik, setelah Bapak cek jawaban dari kalian, ada yang betul semua nih, kemudian ada yang salah satu, hampir semua jawabannya sempurna gitu ya. Jadi menurut Bapak tidak perlu lagi diberikan PR. Alhamdulillah. Apa kalian mau dibuat PR? Enggak. Baik, jadi bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru nggak? Seru. Kira-kira model belajar gini kita terapin lagi nggak di pembelajaran berikutnya? Boleh. Ada saran untuk pertemuan berikutnya bagaimana kita belajar ya? Ada saran? Ada? Praga, main game nanti. Ya. Main game sambil belajar. Ya. Tapi jangan banyak main gamenya sambil belajar. Nah. Boleh. Oke, nanti kita coba diskusikan materinya apakah cocok kita buat alat peraga. Kita coba eksperimen juga nanti pakai alat peraga. Baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ada satu pesan moral terkait materi ini. Jadi ini kan kita belajar tentang apa nih? Materi refleksi kan? Ya. Nah, kita jangan hanya belajar materi refleksi atau pencerminan di matematikanya aja. Tapi kita juga harus bisa bercermin diri atau merefleksikan diri. Apa tuh istilah bahasa Arabnya? Muhasabah ya. Ya. Diri agar kita menjadi pribadi yang Lebih baik. Jadi hal-hal yang berbaik di kita tuh kita upgrade gitu ya. Itu dia untuk pesan moralnya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.